Mungkin kalian pernah ada di situasi ini. Situasi di mana kepala kalian diisi begitu banyak suara. Hati rasanya ingin berteriak, akan tetapi mulut dan sekujur badanmu terlalu lelah. Tidur nggak bisa membantu karena suara-suara di dalam kepala kalian terlalu berisik. Rasanya ingin curhat tapi nggak bisa. Kadang ketika membuka mulut malah diajak adu nasib. First time. Udah cerita panjang tapi serasa nggak didengar. What? Mendengar saran-saran kosong yang rasanya nggak bisa kita lakukan. Kadang kalian cuma mau ditemenin dan dipeluk, tapi nggak punya privilege untuk mendapatkan hal tersebut. Berbincang dengan Tuhan, akan tetapi yang kita dengar tetap suara-suara di dalam kepala kita. Ya, rasanya mungkin kita pernah mengalami hari-hari seperti itu. Dan ketika hari seperti itu datang, yang gue lakukan adalah memutar sebuah drama dan melimpahkan semua kegundahan hati pada sebuah gambar bergerak, sebuah gambar dan suara yang nggak memperdulikan kita. Akan tetapi di saat yang sama seperti berada di samping kita, merenungkan masalah yang sama dan merangkul kita dengan kehangatan, meredam semua suara-suara tersebut atau membuatnya malah bertambah vokal sehingga meledak dan merauk semua energi yang tersisa hingga akhirnya mata bisa sayu dan merasakan kantuk. Dan ketika esok hari bersinar, hari baru telah tiba. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Tentunya nggak semua dari kita menggunakan film sebagai comfort zone. Bisa aja game, makan pedas, musik, buku, jalan kaki, motoran, nonton comedy show, minum kopi, minum teh. Waduh, nggak ya? Om mungkin Anyway, buat gua, drama My Mister atau My Agency kalau pengen lebih Korea adalah comfort movie gua. Lebih tepatnya di episode 5 adegan menit ke-54. 그런 사람이 있다는 게 Selamat pagi, 좋아서. 나쁜 놈의 새끼. selamat siang, 어디 있는지 다 알고 있었으면서 보름을 뺑뺑이로 돌리냐? selamat malam warga bumi yang gak gua cintai. Selamat datang di sesi film scene, di mana kita ngebahas sebuah adegan spesifik dalam sebuah film atau seri yang tentunya bagi yang udah nonton kalian bisa sharing-sharing scene apa yang paling kalian suka dari film atau seri yang sedang kita bahas di video ini. My Mister adalah drama Korea tahun 2018 yang disutradarai oleh Kim Won Suk, Signal Misang, Adrenal Chronicles, When Life Give You Tingles, dan Kim Sang-woo. Extraordinary You, Live On, serta Hospital Ship ditulis oleh Park Hae-young, Another Miss Oh, dan Liberation Note. 3 orang yang katalog dramanya bagus-bagus. Drama ini bercerita tentang manis pahitnya kehidupan lewat sudut pandang 2 individu, bapak-bapak berusia 40 tahun bernama Dong Hoon dan seorang gadis bernama Yoon Hee berumur 20 tahun. Di tengah kehidupan sosial yang melelahkan dan memuakkan, keduanya saling mensupport satu sama lain. Nah, bagi yang belum pernah nonton, mungkin ini kedengeran kayak plot romansa dengan egap yang begitu jauh. Dan ya, saat rilis cukup menuai kontroversi. Akan tetapi, drama ini sama sekali bukan drama romansa dan pure sekedar hubungan platonik, sehingga menimbulkan dinamik kakak adik, bahkan mungkin ayah dan anak. Ya, gue udah nonton drama ini hampir ratusan kali kayaknya, jadi so believe me. Good to know. Sama halnya dengan Liberation Note yang kita saksikan hanya kehidupan membosankan dari seorang pria kepala 4 yang punya karir stagnan, gaji pas-pasan, atasannya adalah juniornya dan istrinya selingkuh dengan si junior tersebut. What the fuck is this piece of shit? Know your fucking place, trash. Dong Hoon adalah pria yang hidupnya lurus-lurus saja dan membosankan dan kadang terlihat miris. Hidupnya monoton, melelahkan, selalu dipandang sebelah mata oleh atasan, kerjaan yang gak diapresiasi, harus memikul beban keluarga seorang diri karena saudara-saudaranya melarat. Dan saat pulang ke rumah, istrinya sendiri seolah enggan berada di sana, sehingga yang terasa hanyalah dirinya sendiri dengan kesunyian malam dan rasa lelah yang gak kunjung hilang. Nah, gimana menyaksikan orang seperti ini menjadi comfort movie? Apakah gue masukis? Tunggu. Kalau dipikir-pikir,
membosankan serta melelahkan memang cukup relatable. Musik, film, buku, lukisan adalah sebuah karya seni. Dan karya seni lahir dari pengalaman dan isi hati si pembuat. Sebuah cerminan kita, manusia itu sendiri. Kita mungkin sering mendengar atau membaca, "Alah bro, cuman film kok, terus amat." Baik itu petualangan megah luar angkasa, fiksi ilmiah yang mumet, dunia fantasi yang magical, bahkan menakutkan sampai nggak bisa tidur, semuanya membawa sebuah pesan yang ingin disebarluaskan, curhatan yang ingin si pencipta sampaikan, serta peringatan yang coba diteriakkan. Daripada banyaknya pesan-pesan yang kita tangkap, pasti ada yang maknanya lebih besar dibandingkan yang lain, sehingga kita merasa terikat, sebab emosi yang kita rasakan bisa tergambar, memvalidasi apa yang kita alami. Itu loh aku. Jadi kita bisa menumpahkan emosi yang mungkin nggak pengen kita tunjukkan kepada orang lain, apapun alasannya. Membuat musik, film, dan kawan-kawannya menjadi tempat aman, bebas tanpa harus memikirkan konsekuensi layaknya dikritik, diajari, dijauhi, maupun diabaikan. Salah satu dimensi penting dalam keterlibatan adalah kita harusnya terasa ada di sana, di dalam kejadian tersebut. Seperti yang tertulis dalam jurnal yang ditulis oleh Kate Otley, penonton menjadi seorang pengamat yang nggak terlihat di dalam adegan-adegan kehidupan para karakter dalam dunia fiksi. Kita penonton berada di kamar mereka, melayang di meja makan mereka, berkendara bersama di dalam mobil mereka. Sehingga karya yang baik bisa menjadi alat penghantar pesan yang terasa relate, seolah memproyeksikan kehidupan kita yang kompleks dalam berbagai bentuk, masuk, membentuk maupun menggali kognitif kita sehingga kita bisa bereaksi, punya respon terhadap apa yang sedang disaksikan. Membuat apa yang kita tonton, yang kita dengar, yang kita baca bukan sekedar hiburan. Band apa yang akhir-akhir ini lagi ramai lagi? Radiohead. Ya, kalian ngedengerin Let Down buat hiburan. Saat ini goks. Bang, Let Down bang. Bang, Let Down. What the fuck was that? Pada episode 5 di menit ke-54, kita disuguhkan Dong-hoon yang udah lelah dengan harinya yang menyesakkan. Dia harus bangun untuk menyeret kakinya pergi ke kantor yang dia benci, memakan semua cacian atasan yang gak berdasar, hingga dirinya dihempas, dipaksa menjilat orang yang dia benci, dan meredam emosi sekuat-kuatnya ketika anak buahnya mencoba membela, tapi yang bisa Dong-hoon lakukan hanyalah menundukkan kepala. 저 새끼를 말려야지 날만 이 새끼야! Napasnya begitu berat, langkahnya terseret-seret di tengah salju yang turun begitu deras dan lembut. Dia ingin pergi, tapi kemana? Ya, nggak ada. Kita merasakan beratnya gravitasi. Kita tahu rasanya karena kita juga pernah punya hari-hari seperti ini. Dan kita tahu sulit untuk hanya bebas terbang di langit malam yang dingin. 내가 오늘은 못 죽어. 비싼 밴드가 아니야. Tanpa konteks, dialog ini terasa out of place dan random. Bahkan mungkin dengan konteks pun malah jadi lucu. Tapi lucu pun gak masalah, karena kita bisa ikut tersenyum mengingat kalimat tersebut berasal dari yapingan kosong adik Dong-hoon di awal episode. 마지막은 팬티야. 수위는 다 똑같이 입는 거고 내 마지막은 내 팬티야. Atau mungkin enggak, mungkin kita malah menggigit bibir, sadar bahwa kalimat tersebut adalah sebuah motivasi yang menyakitkan. Enggak boleh mati hari ini karena celana dalam yang dipakai bukan yang terbaik. Jangan mati hari ini karena kita belum melakukan yang terbaik. Jangan mati hari ini karena kita belum melampaui batas. Jangan mati hari ini karena orang-orang belum mengetahui seberapa hebatnya kita. Jangan mati hari ini karena kita harus mati dengan martabat, sehingga yang diingat bukan sebagai anak si A, abang si B, adik si C, pasangan si D, tapi diingat sebagai orang yang hebat.
Kita nggak 100% tahu apakah setelah mati akan dihadiahi surga maupun terbakar di neraka. Kita nggak tahu apa bakal gentayangan jadi hantu atau reinkarnasi. Tapi kita harusnya tahu orang-orang akan mengingat kita sebagai siapa. Oleh karena itu, jangan menyerah dulu. Hela napas kencang-kencangnya, sekuat-kuatnya. Yang penting tetap berjalan. Adegan ini menjadi tontonan gua saat gundah bukan hanya karena memvalidasi kemuakan pada hidup, namun juga mengingatkan gua untuk jangan berhenti. Hari bisa memuakkan, bahkan mungkin lebih memuakkan dari hidup Dong-hoon. Tapi mari tumpahkan semuanya di atas aspal berlapis salju bersama Dong-hoon, pria 40 tahun yang karirnya stagnan dan istrinya selingkuh dengan atasan. Lalu kemudian bangkit bersamanya. Jika pria tua ini masih bisa berdiri, kenapa kita enggak?